Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku yang Bu Guru banggakan dan Bu Guru cintai karena Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita. Baik, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran pertama, subtema 3, yaitu ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah anak-anak bisa menjelaskan cara pelestarian hewan. Selanjutnya adalah anak-anak juga bisa menyusun simpulan. Dan yang ketiga adalah anak-anak bisa menjelaskan kondisi politik negara-negara ASEAN. Baik, pelestarian hewan. Indonesia itu adalah merupakan negara kepulauan, anak-anak. Jadi negara kita itu kaya akan berbagai jenis hewan maupun tumbuhan ya. Jadi dengan bertambahnya jumlah penduduk, dengan bertambahnya jumlah manusia yang semakin meningkat, kepentingan manusia itu menyebabkan hewan dan tumbuhan tadi terancam punah. Lah, selain dari faktor manusia tadi anak-anak juga berpengaruh terhadap kepunahan hewan dan tumbuhan. Contoh, hewan-hewan yang terancam mengalami kepunahan yaitu contohnya adalah badak berjula 1. Itu, kemudian komodo, ada lagi yang dikatakan orang hutan dari Sumatera ya. Kemudian ada harimau Sumatera, ada anoa, ada burung cendrawasih, ada burung jalak Bali. Itu adalah contoh-contoh hewan yang mengalami kepunahan. Baik, bagaimana agar hewan-hewan tadi tidak mengalami kepunahan anak-anak? Jadi pemerintah itu sudah menggalakkan berbagai macam tempat perlindungan hidup hewan. Yang pertama ada apa? Ada cagar alam. Cagar alam itu apa? Yaitu daerah pelestarian hewan dan tumbuhan yang di dalamnya dilindungi oleh undang-undang dari kepunahan. Kemudian ada yang dinamakan dengan Suaka Magar Satwa, yaitu daerah pelestarian hewan liar yang ada di dalamnya beserta tempat hidupnya. Kemudian ada yang dinamakan sebagai Taman Hutan Raya, yaitu pelestarian alam dengan tujuan koleksi tumbuhan dan satwa. Ada lagi juga yang dinamakan dengan wisata alam. Apa tuh wisata alam itu? Yaitu hutan wisata yang memiliki keindahan alam yang punya corak khas tertentu anak-anak. Kemudian ada yang lagi yang dinamakan dengan Taman Nasional. Apa Taman Nasional itu? Yaitu daerah pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan dan pendidikan serta rekreasi dan pariwisata. Contohnya apa anak-anak? Banyak ya, di Indonesia itu banyak sekali. Contohnya adalah Taman Nasional Waikambas, itu melindungi hewan langka yaitu apa? Gajah. Ada juga yang dinamakan sebagai Taman Nasional Tanjung Punting. Dia berada di Kalimantan, melindungi apa anak-anak? Orang hutan gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke simpulan, menyusun simpulan. Jadi kemarin kita sudah berkali-kali membahas tentang simpulan ya. Jadi bagaimana langkahnya, secara garis besarnya saja Bu Guru buatkan ketika kita akan menyusun simpulan. Yang pertama apa anak-anak? Tentukan dulu gagasan pokoknya. Gagasan pokok itu apa? Ide pokoknya. Kemudian baru setelah itu kita buat simpulan. Contohnya, bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa merubah kulit ke semua warna, hanya ke warna tertentu saja. Jadi kalimat di atas atau paragraf di atas dapat kita simpulkan anak. Ide pokoknya apa? Bunglon dapat berubah warna. Baru setelah itu kita dapat kesimpulannya adalah hewan reptil yang dapat berubah warna. Jadi bunglon adalah hewan reptil yang dapat berubah warna. Itu adalah kesimpulan. Jadi diulang kembali bagaimana kita menentukan ide pokoknya itu anak-anak, diulang kembali ya. Baik, sekarang kita masuk kondisi negara ASEAN. Kondisi politik negara-negara ASEAN ya. Jadi yang kita bahas pertama adalah Indonesia. Indonesia itu kepala negaranya berbentuk presiden. Sistem pemerintahnya apa anak? Republik. Bahasa nasional kita adalah Indonesia. Ibu kota kita
Jakarta. Lagu nasional kita adalah Indonesia Raya. Kita akan membahas persamaan dan perbedaan negara-negara di sekitar kita ASEAN ya. Kemudian ada Myanmar. Myanmar itu kepala negaranya presiden. Bahasa nasionalnya Myanmar. Ibu kotanya Naypyidaw dan lagu nasionalnya adalah Kaba Mai Kei. Ada lagi tetangga kita yaitu Laos. Kepala negaranya presiden. Dia dibantu oleh kepala pemerintahan dengan seorang perdana menteri. Kemudian bahasa nasionalnya adalah Lao, ibu kotanya Vientiane, lagu nasional adalah Ping Yat O. Malaysia itu berbentuk kerajaan ya, maka kepala negaranya dipimpin oleh seorang raja. Dibantu dengan seorang kepala pemerintahan anak yang dinamai dengan seorang perdana menteri. Bahasa nasionalnya adalah Melayu, ibu kotanya mana? Kuala Lumpur. Baik. Kemudian lagu nasionalnya adalah Negaraku. Lanjut. Ada Brunei Darussalam, dia kepala negaranya Sultan ya. Kemudian ibu kotanya dia Bandar Seri Begawan, bahasanya adalah Melayu. Ada lagi Vietnam. Vietnam itu kepala negaranya presiden, tapi dibantu oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Ibu kotanya mana Vietnam? Hanoi. Thailand, kepala negaranya adalah seorang raja ya, dibantu dengan seorang perdana menteri. Ibu kotanya mana anak-anak? Bangkok itu ya, Thailand. Kemudian Singapura, kepala negaranya dia presiden, dibantu dengan seorang kepala pemerintahan yaitu perdana menteri. Ibu kota Singapura sama ya, Singapura. Filipina, negara samping kita, kepala negaranya presiden. Bahasanya Filipina, ibu kotanya mana? Manila. Nah, yang terakhir ada Kamboja. Kamboja ini kepala negaranya berbentuk raja ya anak-anak. Kemudian dibantu dengan seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan ibu kotanya adalah Phnom Penh. Itu sedikit materi kita hari ini. Bu Guru minta maaf jika banyak salah dan hilang walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.